B38 itu kan vitamin abang. Terima kasih Mei, kainnya sangat cantik. Kamu pintar memilih motif dan warna. Tante Rosa mengagumi kain tenun yang diberikan Maya sebagai oleh-oleh. Sebagai perancang busana, ia sudah sangat mengenal kain tenun yang dibeli Maya. Kain tenun asli Kepulauan Lombok dengan harga yang cukup mahal. Ya, Bun, maaf, Maya tidak banyak membeli oleh-oleh. Ini sudah cukup Mei, Bunda suka sekali. Rosa meraba kain yang berada di tangannya. Bun, Maya berangkat sekarang ya. Maya meraih tangan Bunda Rosa untuk diciumnya sebagai bentuk sopan santun dan etika terhadap orang tua. Kenapa tidak menginap di sini malam ini, Mei? Bunda sudah siapkan kamar untuk kalian, ucap Tante Rosa, ketika anak menantunya itu berpamitan, setelah yang lain lebih dulu kembali pulang selesai makan siang dan saling bercengkrama bersama. Harun dan Robi sudah kembali ke kantor. Lexus dan Dina juga sudah lebih dulu izin pulang. Sedangkan Lendra kembali ke Linkskaf, setelah mendapat telepon dari Ryan sahabatnya. Pria muda itu tidak lama lagi akan mulai bertugas di salah satu lembaga negara setelah wisuda yang akan dilaksanakan sekitar seminggu lagi. Lingga dan Maya pamit untuk kembali ke apartemen Lingga, sebelum mereka pindah ke rumah baru yang menjadi mahar untuk Maya. Maya terserah Abang Bun, Maya ngikut saja. Bang, tidur di sini ya. Bunda masih kangen. Tante Rosa merayu putranya. Bun jangan hari ini ya, Lingga memeluk sang bunda. Setiap akhir pekan kalau tidak ada halangan, kami akan berbuka puasa di sini. Kami juga akan menginap. Hari ini banyak barang yang harus kami bereskan. Apa kalian akan pulang ke apartemen? Jokro bertanya. Ya, Pak, untuk sementara. Setelah selesai, secepatnya kami akan pindah. Rencananya abang akan merenovasi dulu beberapa ruangan dan merubah kamar kami yang di lantai atas. Sebuah perumahan elit di kawasan Pantai Indah Kapuk. Sebuah hunian mewah yang menghadap langsung ke laut lepas. Rumah berharga fantastis itu Lingga siapkan untuk Maya. Pria itu membelinya 1 hari sebelum berangkat menyusul Maya di kota Magelang. Apa tidak baiknya menempati apartemen papa saja bang? Mengingat apartemen milik Lingga pernah ditempati oleh Alisa. Jokro mengkhawatirkan sewaktu-waktu, Alisa akan datang dan mengganggu ketenangan Lingga dan Maya. Dan Lingga sangat paham apa yang dipikirkan papanya. Apartemen itu milik abang pa, barang-barang Alisa sudah abang kirimkan ke rumah Mama Luciana. Apartemen itu abang beli sebelum menikah dengan Alisa. Dan tidak ada harta gono gini yang harus dia terima. Sebelum menikah Alisa sendiri yang menginginkan perjanjian pranikah, di mana tertulis harta yang didapat oleh kedua belah pihak akan dimiliki masing-masing. Lingga menjelaskan yang belum diketahui orang tuanya. Baiklah, tetaplah berhati-hati. Bunda Rosa ikut bicara. Maya hanya mendengarkan pembicaraan ketiganya yang tengah membahas apartemen dan Alisa. Ia juga belum mengetahui di mana rumah yang Lingga berikan untuknya. Maya tidak begitu memikirkannya. Diberikan jodoh akan sosok Lingga saja, Maya sudah sangat bersyukur. Maya tidak silau akan harta, ia tidak ingin tahu seberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh suaminya. Baginya cukuplah Lingga selalu menyayangi dan mencintainya tanpa batas. Baiklah, akhir pekan Bunda tunggu, kita belum membahas mengenai resepsi kalian, secepatnya lebih, sebelum kandungan Maya membesar, supaya tidak kelelahan. Besok kalau abang sudah mulai sibuk di kantor, antarkan Maya ke butik, Maya harus fitting kebaya dan gaun pengantin. Bunda sudah siapkan. Baik Bunda, kami pulang dulu. Tante Rosa merangkul anak dan menantunya itu bergantian sebelum keduanya masuk ke dalam Audinya yang dikirim ke alamat rumah sang bunda oleh Ferry yang menjabat sebagai manajer di resort miliknya. Sedangkan Land Rover yang ia gunakan untuk berangkat ke Magelang sudah tiba di apartemen, dikemudikan sang supir kembali ke Jakarta. Derajat. Berada di dalam mobil menuju apartemen, tanpa diketahui Maya, Lingga mengirim pesan kepada Robi, agar disiapkan ponsel pintar keluaran terbaru, yang akan ia berikan kepada Maya,
sang istri tidak memiliki ponsel sejak terakhir Maya menjual ponselnya kepada bapak ojek untuk ongkos pulang ke kota Magelang. Maya menyandarkan punggungnya ke sandaran kursinya. Di samping Lingga yang tengah mengemudi. "Bang, ada apa, Hani?" Lingga menjawab, dengan pandangan fokus ke jalan raya. "Maya belum menghubungi Umi." "Ya, sesampainya di apartemen kita hubungi Umi." Lingga mengusap kepala Maya. "Bang, ya, Mayaku, Makom masih bekerja dengan abang." "Masih? Apa, Makom sudah tahu kalau abang menikah dengan Maya?" "Mungkin sudah, mungkin juga belum." "Kenapa begitu?" Maya tidak mengerti. "Selama 3 bulan tinggal di resort, abang tidak komunikasi dengan siapapun selain Lexus. Yang mengantarkan gaji untuk Makom juga Lexus tiap bulannya. Apa tidak menjadi masalah kalau..." Maya tidak melanjutkan ucapannya. "Kenapa harus menjadi masalah, Mei? Dunia pun berhak tahu siapa kamu. Kamu istri abang. Mei, dengarkan abang, apapun yang kamu dengar di media, tentang kita. Atau tentang abang. Kamu harus siap. Kamu harus kuat mental, jangan pernah takut dengan siapapun. Abang akan melindungimu, Mei. Jika ada yang ingin kamu ketahui kebenarannya, kamu langsung tanya sama abang. Dari semenjak abang menjadikan kamu istri abang, kamu harus bisa mengenal dunia abang yang akan tersorot kamera. Inilah pekerjaan abang, Mei. Kamu paham?" Lingga mencoba menyampaikan, menjelaskan sedikit demi sedikit tentang dunia dan pekerjaan yang digelutinya. Maya mengangguk, walau belum semua ia pahami. Tetapi ia akan belajar untuk bisa memahami siapa suaminya. Bagaimana sepak terjangnya di dunia bisnisnya yang lebih banyak tersorot kamera. Apa Maya akan menjadi batu sandungan abang? "Tidak, Mei, jangan berpikir seperti itu. Tidak perlu terburu-buru, lambat laun, kamu pasti akan mengenal abang, oke?" Lingga mengecup punggung tangan Maya, yang ia raih dan diletakkan di atas perutnya. "Yang kamu harus yakini, bahwa abang sangat mencintaimu, Mei, kalian berdua yang akan menjadi prioritas hidup abang. Kamu harus percaya sama abang. Kita pernah melewati masa-masa sulit, Mei. Kita pasti akan lebih kuat untuk kedepannya." Apa tidak masalah kalau Maya akan banyak bertanya? "Tanyakan saja, apapun itu, Mei, abang tidak keberatan, asalkan ada gantinya." "Gantinya?" Maya mengerutkan keningnya tanda tidak mengerti. "Ya, satu jawaban, kita akan bermain 1 kali, kalau 2 kali jawaban, kita akan main 2 kali." Abang cari-cari kesempatan." "Itu namanya penipuan dan pembodohan." Otak Maya langsung bekerja cepat, ia paham apa yang diinginkan suaminya. Lingga tertawa kencang mendengar ucapan Maya. "Abang tidak menipu, Mei, abang itu jujur. Semua yang abang punya, milik kamu, Mei, abang cuma minta jatah. Itu saja. Dan tidak merugikan kan?" Bulan puasa Aba Aneng, stop dulu, para pembaca juga minta gak ada uhu-uhuan dulu. Puasa itu siang, Mei, kalau malam kan bebas, tidak puasa. "Enggak, pokoknya ditahan dulu." Maya menarik tangannya dan bersedekap dengan wajah yang dipalingkan ke jendela menahan senyuman. "Mana bisa, Mei, itu vitamin abang. Biar abang kuat puasanya." Makom menyambut baik kehadiran Maya setelah Lingga memberitahukan statusnya. Hanya saja, pekerja itu tidak pernah menyangka, wanita yang ia tawarkan bekerja 3 bulan yang lalu akan menjadi majikannya. Tetapi Makom cukup senang, sikap Maya sangat jauh berbeda dari Alisa mantan nyonyanya. Maya mau turun ke dapur memegang peralatan masak, dan sikap Maya lebih ramah dengan tidak membuat jarak dan batasan kepadanya sebagai asisten rumah tangga, tutur kata Maya pun lebih lembut dalam memerintahnya. Di kamar utama, Maya sedang memindahkan barang-barang miliknya dari dalam koper ke dalam lemari pakaian. Hanya beberapa setel pakaian yang ia letakkan bersebelahan dengan tumpukan pakaian Lingga. Celana, kemeja, lengkap dengan jas dan dasi tersusun dan tergantung rapih di tempatnya masing-masing. Maya memperhatikan secara detail barang-barang milik suaminya.
Dari mulai koleksi jam tangan, sepatu, dari mulai sepatu kerja sampai sepatu santai. Ditambah deretan botol parfum mahal yang terpajang di dalam kaca khusus. Walk-in closet itu penuh dengan barang-barang milik Lingga. Ia sudah tidak melihat satupun barang milik Alisa yang pernah dilihatnya, saat Lingga mengajaknya masuk ke kamar dan menciumnya untuk yang pertama kalinya. Maya terkadang bertanya-tanya, sekaya apa suaminya? Sampai tidak ada satupun barang milik Lingga yang berharga di bawah 100.000. Berbeda dengan dirinya, yang hanya mampu membeli pakaian yang dipajang di depan toko dengan tulisan 35.000 per item. Atau 100.000 dapat 3. Belum hilang rasa kagumnya akan barang-barang milik suaminya. Ketukan pintu terdengar bersamaan dengan suara Makkom memanggil. Bu Maya. Masuk, Mak. Makkom masuk sambil membawa beberapa paperback dan seorang pria berseragam mengekor di belakangnya dengan membawa dus besar. Apa ini, Mak? Maya terheran-heran. Paket Bu. Kiriman dari butik. Makkom bicara sambil menyerahkan 3 paperback ukuran besar. Tadi Bapak telepon, Mak. Bapak pesan, Ibu diminta mengaktifkan ponselnya. Passwordnya tanggal pernikahan. Ponsel. Maya membuka satu paperback yang berisikan kotak handphone. Mas, semua kardusnya tolong dibawa kemari ya, Makkom bicara dengan pria yang bertugas sebagai kurir. Iya, Mak. Pria itu sepertinya sudah sangat mengenal Makkom. Sebelumnya, sekitar 20 menit sampai di apartemen. Lingga izin keluar, setelah mendapatkan telepon dari Lexus. Pria itu meninggalkan Maya karena ada sesuatu hal yang harus ia selesaikan. Sudah ya, Mak, 5 kardus besar sudah masuk ke dalam kamar. Sang kurir pun segera pamit. Iya Mas, jawab Makkom. Terima kasih, Mas. Maya pun ikut bicara. Ongkosnya sudah dikirim Bapak, Bu. Kurir itu menolak dengan sopan saat Maya akan memberikan tip untuknya. Bu, Mak bantu bukakan ya kardusnya. Iya, Mak. Maya pun membuka kotak ponsel dengan merek ternama. Dikeluarkannya satu ponsel keluaran terbaru yang sudah diaktifkan. Saat dibuka, satu nama sudah tertulis di dalam kontak. Abang sayang. Dan beberapa pesan masuk di satu aplikasi hijau yang sudah terpasang. Semoga kamu suka ponselnya, Hani. Kamu bisa langsung hubungi Umi, Maka dan Mada, Lingga. Abang juga sudah memesan barang-barang dari butik untukmu. Kalau ada yang kurang, besok abang pesankan lagi, Lingga. Maya mengetik pesan balasan kepada Lingga. Terima kasih, abangku, sayang. Maya sangat suka. Untuk barang-barangnya sudah cukup abang, Maya. Meletakkan ponsel di atas tempat tidur, Maya ikut membuka kardus dalam ukuran besar itu. Ia terkesiap saat tahu apa isi di dalamnya. Berbagai macam model pakaian, lengkap dengan tas dan sepatu dengan brand terkenal. Maya menyentuh beberapa dress berbahan lembut dan adem dari 5 brand berbeda. Salah satunya dari Rose Boutique milik Bunda Rosa. Dari kardus, Maya beralih membuka paperback lainnya yang berisikan peralatan makeup lengkap, beserta krim perawatan, dan beberapa botol parfum dengan wangi yang berbeda. Terima kasih Bang, barang-barang yang Abang siapkan buat Maya, tak lebih besar berartinya dari rasa cinta dan sayang Abang buat Maya. Maya bermonolog, merasakan rasa haru bercampur bahagia yang ia rasakan dengan kelopak mata yang sudah mengembun. Bu, Ibu tidak apa-apa. Makkom bertanya ketika melihat mata Maya berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Mak. Maya cuma terharu, tidak menyangka Abang akan seperti ini. Iya, Bu, Mak juga tidak menyangka Bapak seromantis itu sama Ibu. Makkom bicara sambil tangannya bekerja, merapikan dan memasukkan pakaian Maya ke dalam lemari panjang. Padahal dulu sewaktu sama Bu Alisa, Bapak itu sangat pendiam. Mak tidak pernah lihat wajah Bapak seceria sekarang Bu, Makkom melanjutkan ceritanya. Memangnya kenapa dengan Bapak dulu, Mak? Maya sedikit mencari informasi. Berangkat kerja, Ibu Alisa masih tidur. Tidak pernah sekalipun Bu Alisa mau membuatkan kopi untuk Bapak. Pamitan saja tidak pernah, apalagi nganter sampai pintu.
beda sama Bu Maya, kayak tadi itu, ADM, rasanya Bu, ngeliat ibu nganter bapak sampai pintu, cium tangan, cium kening, cium, mak, Kom terkekeh menutup wajahnya. Mak ngintip ya, Maya ikut tersenyum. Bukannya ngintip Bu, tapi gak sengaja lihat, Mak juga kan pernah muda Neng. Bu, maksudnya. Tidak masalah Mak, panggil saja Neng Maya seperti waktu sebelumnya. Maya dipanggil ibu rasanya gimana gitu, tidak sopan, tidak nyaman. Mak kan lebih tua dari Maya, dan Maya sudah menganggap Mak seperti Umi dan Bunda. Jangan, Bu, emak yang tidak sopan. Nanti apa kata Bapak? Panggilan itu jangan dipermasalahkan Mak, yang penting kita nyaman dan masih dalam batasan, anggap saja Maya, anaknya emak. Iya dah, Neng, Mak manut saja. Bapak sama Bu Alisa, apa tidak pernah sarapan bareng Mak? Maya kembali bertanya, ia masih sedikit penasaran bagaimana hubungan Lingga dan Alisa sebelumnya. Tidak pernah Neng, Ibu Alisa itu pemilih kalau soal makanan, Bu Alisa tidak pernah mau makan masakan Mak. Kenapa? Maya bertanya sambil menata peralatan makeup dan krimnya di depan kaca meja rias. Katanya masakan emak akan membuat Bu Alisa gemuk. Bu Alisa selalu pesan catering khusus. Neng, emak masak cuma buat bapak, itu pun hanya untuk makan malam. Kalau pagi, bapak cuma minta dibuatkan kopi hitam. Tetapi makan malam selalu bersamakan Mak, hanya beda menunya saja. Enggak, Neng, Bu Alisa itu selalu pulang tengah malam, kadang tidak pulang kalau lagi keluar kota atau keluar negeri. Bisa 3 hari, kadang seminggu. Maaf, ya Neng, rumah tangga Bapak sama Bu Alisa itu rasanya hambar, kayak sayur tanpa garam gitu Neng. Duh, si emak, sudah mirip Kang Oleh ngomongnya. Maya tertawa kala mengingat temannya sesama pekerja, rindu rasanya dengan pria baik, petugas parkir itu. Siapa Kang Oleh Neng? Makom merasa tidak asing dengan nama itu. Teman Maya sewaktu kerja, Mak. Oh, kirain si Soleh. Emak juga punya keponakan namanya Solehudin. Kerja di Jakarta juga. Setelah selesai menata barang-barang, Maya segera masuk kamar mandi. Ia berencana akan turun ke lantai dasar. Maya akan berbelanja di supermarket 24 jam yang berada di area apartemen.